Shalom Jemaat Bukit Sion, apa kabar Anda di sana? Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita ada kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini. Mari kita sama-sama menyembah Tuhan dengan satu penyembahan yang berkata, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Puji Tuhan karena hari ini kita ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Ngau. Dipersilakan Pastor Ngau. Salam, salam, salam jemaat Tuhan yang kukasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus kita. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai kita pada hari ini. Tak kira dimanapun Anda berada pada hari ini, percaya Tuhan kita baik. Pada kali ini kita membuat siaran kita yang bertempat di Marina Bay. Kita lihat betapa indahnya pemandangan, angin yang begitu kuat memberi kesegaran di dalam suasana pada hari ini. Haleluya, saudara yang kukasihi di dalam Tuhan. Tidak kira apapun keadaan kita pada hari ini, kita tetap berdiri teguh di dalam iman kepercayaan kita. Percayalah Allah kita setia dimanapun Anda berada pada hari ini. Ingat, saya tahu bahwa kita rindu bersekutu bersama-sama untuk menyembah Tuhan di tempat yang sama pada hari ini. Apalagi mendengar firman Tuhan, kita tahu sekarang keadaan ada sedikit menjadi masalah. Tetapi hati kita yang seharusnya kita siap untuk menerima hadirat Tuhan. Firman Tuhan yang saya sediakan yang terdapat di dalam Galatia 1 ayat 6 hingga ayat 7. Firman Tuhan yang berkata, Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus. Firman Tuhan yang kita dengar itu adalah suatu tujuan kita bersama-sama di dalam kasih Kristus. Jadi pada hari ini kita lihat
Begitu herannya Rasul Paulus tentang orang-orang yang percaya di Galatia. Rasul Paulus adalah seorang penginjil yang terkenal, tetapi hatinya sangat heran melihat keadaan jemaat di Galatia. Jemaat Galatia adalah jemaat yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jemaat di Galatia adalah orang yang percaya di dalam Tuhan. Apakah yang sebenarnya yang terjadi? Menurut mereka, siapakah Kristus itu? Mengapa orang-orang yang percaya di Galatia lekas berbalik? Jadi hal ini saudaraku yang sekasihi di dalam Tuhan. Mereka lekas berbalik dengan tujuan tidak mempercayakan Kristus Yesus yang sebagai juru selamat mereka. Pelajaran daripada bahagian firman Tuhan yang kita ambil daripada jemaat di Galatia adalah berhati-hati. Ingat, masa sekarang untuk kita berhati-hati di dalam sesuatu. Mengapa? Di dalam kesetiaan kita, di dalam kita menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan, kita tidak boleh bermain-main. Kita tidak boleh bosan. Kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat bagaimana reaksi, bagaimana jemaat di Galatia ketika mereka mengikuti Tuhan Yesus, ketika mereka percaya Injil pada waktu itu. Tetapi kita lihat hati mereka tidak begitu setia di dalam kepercayaan mereka. Jadi sekarang ini saudara yang kukasihi dalam Tuhan, ketika kita mengikuti Tuhan, kita tidak boleh bermain-main. Kita tidak anggap Tuhan itu seperti apa di dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan sekarang ini bermain-main dengan Tuhan. Tidak betul-betul serius di dalam kehidupan iman mereka. Dan banyak jamaat Tuhan juga melalui hal ini. Dan sehingga mereka bermain-main dengan Tuhan. Ketika kita mengikuti Tuhan, kita juga tidak boleh katakan, "Oi, aku sudah bosan." Di dalam hal mengikuti Tuhan Yesus, kita tidak boleh berkata seperti ini. Jadi pada hari ini, untuk mengikuti Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita, apapun yang terjadi kita tidak boleh bosan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan itu menyertai kita. Dan ketika kita bersama dengan Tuhan, kita harus berhati-hati. Supaya kita tidak sama seperti jemaat di Galatia. Waktu mereka mengikuti Kristus. Waktu mereka percaya kepada Yesus. Jadi gambaran orang yang percaya kepada Tuhan sama seperti seorang prajurit. Ingat saudaraku, kita adalah penjurit Kristus. Kita adalah laskar Kristus yang siap untuk Tuhan. Yang seterusnya, tentang pengajaran sesat. Ayat firman Tuhan itu tadi mengatakan, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarkan Injil Kristus. Jadi ayat firman Tuhan ini untuk memberi kita supaya kita berhati-hati di dalam kehidupan kita, supaya kita tidak akan terjerat di dalam pengajaran sesat. Jadi untuk menghadapi pengajaran sesat ini, kita tidak boleh memberi kesempatan. Kita tidak boleh lemah dan kita tidak boleh terikut-ikutan.
Jadi hal ini membuat kita berhati-hati supaya kita dapat memilih di dalam setiap pengajaran. Jadi hal ini kita lihat bagaimana jemaat di Galatia. Mereka sangat memberi ruang, memberi kesempatan untuk pengajaran yang sesat. Mudah ditipu. Dan hari ini kita tidak boleh lemah di dalam hal pengajaran sesat ini. Karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Kita tidak boleh mengikut-ikuti pengajaran yang sesat. Artinya kita tidak boleh coba. Oh, pengajaran ini bagus, pengajaran ini baik. Tetapi pada hakikatnya tidak dapat menyelamatkan kita. Jadi pada hari ini, menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan, kita harus berhati-hati di dalam pengajaran sesat. Kita tidak boleh ditipu, kita tidak boleh dijatuhkan daripada pengajaran mereka. Jadi gambaran orang yang percaya kepada Tuhan tidak mudah sesat. Pada hari ini firman Tuhan memberi kita suatu pengertian tentang pengajaran, supaya kita akan memahami tentang pengajaran yang sebetul-betulnya untuk mengikuti Kristus. Jadi saya percaya kita adalah orang yang tidak boleh mudah untuk mempercayai setiap pengajaran yang sesat. Jadi firman Tuhan yang kita lihat bagaimana reaksinya jemaat Galatia pada waktu itu ketika mereka menerima Tuhan dan sesudah itu meninggalkan, membiarkan iman mereka. Kita tahu bahwa musim ini adalah musim yang sukar untuk kita lalui. Kita harus ingat bahwa Tuhan yang kita percaya tidak akan pernah meninggalkan kita. Sampai sekian, Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pastor Ngau atas perkongsian firman Tuhan yang sangat indah sebentar tadi, di mana ditekankan di situ supaya kita tetap setia dengan Tuhan Yesus walau dalam keadaan apa sekalipun. Kita dituntut untuk terus setia dengan Tuhan, dengan pengajaran Tuhan, dan kita tidak mudah terpedaya dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia sampai mati. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya?